Bapak Ibu yang saya hormati, nyun sewu bahasa kula nggih campuran mawon nggih. Tasih semangat Bapak-bapak, saya Ibu. Tasih semangat. Oke. Siap melanjutkan materi selanjutnya? Oke. Kopi ini mangke jam coffee break kedua. Mungkin bisa refresh daya, monggo Bapak Ibu bisa berdiri sekedap. Ya, berdiri sekedap. Nyun sewu Gus. Siap berdiri. Nah, sedaya Bapak, monggo hadap kanan, sedaya kita hadap kanan. Ya. Tangannya ke pundaknya di depannya. Oke, dua dipijit-pijit. Nah, terus pijit-pijit terus. Oh, yang itu ya udah sampai situ saja ya. Pijit-pijit. Rasakan nikmatnya pijitan. Oke ya, terus ya dipijit. Dah. Oke, terus merasakan enak. Yang ibu-ibu, dah itu aja. Dah cukup, sekarang gantian. Balik kiri ya, dipijit. Oke, yuk pijit. Oke ya, terus. Oke, dipijit terus. Oke. Ya, biar semangat. Oke, cukup. Kita lanjutkan. Masih semangat toh ini? Oh, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Habib. Derek materi ini dibagikan Mas Maman. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu berkaitan dengan zakat. Berkaitan zakat yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Isam Al-Ghazi. Saya bacakan, dia beralamat di Salaan Gandusari, Bandungan. Riwayat pendidikan Oke, dilanjut ya. Riwayat pendidikan beliau MI Al-Wasilah MTS Ma'arif Rodotul Salam Kanci SMA Terbuka Tegalrejo. Dia mondok di Pondok Pesantren Al Asnawi dari tahun 1999 sampai 2017. S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Subhanawaton. Pengalaman organisasi, beliau adalah Ketua LDNO Kecamatan Bandungan tahun 2022 sampai 2027, Dewan Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bandungan tahun 2024 sampai 2029, Ketua Tawiziyah Ranting Nahdlatul Ulama Gandusari Bandungan. Sudah banyak melalang buana, nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful Islam Al-Ghazi monggo nanti bisa ditanyakan berkaitan dengan zakat, baik pengertian, syarat dan ketentuannya. Begitu langsung kemawon dumateng panjenenganipun Bapak Saiful Islam Al-Ghazi. Kula sumanggaken. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh,
yang hadir dalam kesempatan ini, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Akhos beliau Al-Karim Al-Mukarram Simbah Kiai Haji Safruddin, Simbah Kiai Sumedi, Simbah Kiai Haji Abdurrahim, dan tokoh yang tidak dapat saya haturkan menyebut namanya satu persatu, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada jajaran takmir Masjid Al-Falah Dusun Kalegen yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili dalam kesempatan pagi siang ini, yang senantiasa kita muliakan, kita hormati. Tidak lupa kepada para peserta BIMTEK atau bimbingan teknis terkait dengan zakat, terkait dengan manajemen masjid, dan juga terkait dengan pemulasaraan jenazah. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam siang pagi ini senantiasa mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga materi yang kita sampaikan dalam siang pagi ini, walau kalimata ini kita dapat mengamalkan, dapat nanti bersama-sama kita amalkan, sehingga menjadi betul-betul ilmu yang bermanfaat dunia wa ukhron. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ini saya diberi waktu berapa jam Pak Moderator? Ini jam 10:04 nggih. Nanti sampai jam 11:04, nanti yang 1/4 jam untuk sesi tanya jawab. Izinkan saya berdiri nggih. Monggo. Silakan. Berkaitan dengan zakat ini, tentu sedikit banyak kita akan membicarakan sesuatu hal yang dimanapun tempat, dimanapun belahan dunia pasti dicintai oleh manusia. Apa itu? Adalah harta atau bondo dunyo. Saya berikan takdim untuk pendahuluan, sehingga kalau kita membaca kitab hikam itu, dunia itu sebetulnya hanya dua. Ad-dunya syai'ani la salisalaha. Dunia ini sebetulnya hanya dua, al-mal wal jah. Yang satu adalah harta benda, yang kedua adalah pangkat derajat. Yang lain itu dompleng harta, dompleng yang namanya kekuasaan. Dunia hanya dua, al-mal wal jah, harta dan kekuasaan. Dua ini diburu oleh manusia dari ujung manapun, pasti senang yang namanya harta benda, yang namanya kekuasaan. Nah, selanjutnya sebelum nanti kita masuk berkaitan dengan zakat, bahwa sebetulnya harta ini filosofinya, kalau Gus Dur ya, saya ulangi, filosofi dari harta yang kita punya itu sebetulnya filosofinya kalau Gus Dur itu terima kasih. Saya ulangi, filosofi harta menurut Gus Dur itu adalah terima kasih. Jenengan pripun? Terima itu. Jadi terima kasih. Nah, sayangnya kita terhadap harta dunia ini kalau sudah masuk ke kantong kita pun kerasan tidak mau kemana-mana. Itu berkaitan dengan harta.
Nah, selanjutnya kemarin saya matur dengan moderator bahwa berkaitan dengan zakat ini tentu saya tidak bisa mengaturkan dari A sampai Z. Karena dalam persoalan zakat ini kompleks, banyak betul terkait dengan pembahasan terkait dengan pembicaraan yang namanya zakatul mal maupun zakat fitrah. Maka dari itu kemarin saya minta kepada panitia bahwa dalam kesempatan ini karena waktunya juga terbatas, saya mohon yang saya sampaikan itu adalah berkaitan dengan zakat yang betul-betul real, yang betul-betul di lingkungan masyarakat Kalgen ini memang betul-betul diayai, betul-betul masyarakat ini melaksanakan dan memang betul-betul ada harta yang dizakati. Kemarin saya menyimpulkan paling tidak yang akan saya sampaikan satu zakat. Yang kedua adalah zakat tijarah atau zakat perdagangan. Yang ketiga adalah zakat zuru' atau zakat pertanian. Kemudian yang keempat adalah zakat zahab wal fiddah, emas dan perak. Ini pun kalau mempunyai emas 85 gram, saya rasa yang hadir di sini ini, saya yakin mboten muni ngepal nih koyon-koyone pawakane doran duwe nek Mas monten niku. Nah, hanya beberapa titik saja. Nah, saya awali dari pengertian zakat. Nah, pengertian zakat ini di situ dikatakan bahwa zakat ini artinya mempunyai arti, kalau kita terjemahkan, mempunyai arti berkembang, mempunyai arti tumbuh, mempunyai arti mensucikan atau membersihkan. Itu pengertian secara bahasa atau secara etimologi. Artinya begini, bahwa ketika kita ini betul-betul orang yang mampu berzakat, kemudian mengeluarkan zakatnya, hatinya, jiwanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dari sifat yang namanya bakhil atau kikir. Nah, orang ini kalau sudah bakhil walaupun alim, waduh, habis pun. Misalnya jenengan salahan nggih, tepang kalih Pak Saiful, tepang sae, wah, nggih nganu. Tiyange nggih. Nah, ampun, saya kan pun entek teng mriku niku. Ngalim pinter neng. Habis orang ini artinya bahwa membersihkan ini minimal membersihkan hati jiwa itu dari penyakit bakhil atau kikir. Nah, kalau sudah bakhil ini Rasul mengatakan al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari sesama manusia, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya matur begini, pilihan nggih. Dengan untuk pembukaan. Kalau kita panjenengan sedaya berkawan dengan orang yang alime pol-polan, ngilmune sundul langit, neng pelite naudzubillah min dzalik. Kemudian berkawan kalau orang yang bodoh, tetapi nyah dan nyoh. Kira-kira nek ibu-ibu pilih sing pundi? Sing bodoh neng nyah dan nyoh apa sing pinter neng apa-apa undil?
Nah, kembali ke persoalan zakat, artinya bahwa kalau kita ini betul-betul orang yang mampu berzakat, kemudian mengeluarkan zakat, insya Allah nanti jiwa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit yang namanya kikir, bakhil, cetil, begikil, dan lain sebagainya. Terus kemudian masih berkaitan zakat secara bahasa. Nah, zakat mempunyai arti tumbuh. Artinya bahwa orang ini ketika mampu berzakat, kemudian mengeluarkan zakatnya. Tidak ada kamusnya di dunia ini orang yang mengeluarkan zakat kemudian berubah jadi orang yang fakir, miskin sebab mengeluarkan zakat. Saya ulangi, tidak ada kamusnya, tidak ada realnya di dunia ini orang yang mampu zakat kemudian mengeluarkan zakatnya. Karena mengeluarkan zakat kok njuk dadi fakir, dadi miskin, tidak ada kamusnya seperti itu. Pasti dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala sudah mampu berzakat, mengeluarkan zakatnya, insya Allah pasti zakatnya menjadi sebab bertambahnya harta yang kita miliki. Kemudian arti zakat yang ketiga, ada yang mengartikan bahwa zakat ini artinya barokah. Artinya apa? Barokah. Barokah ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, akan tetapi bisa dirasakan di dalam hati dan pikiran kita semua. Nah, maka dari itu ketika kita berzakat, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping akan dinaikkan derajatnya, dibersihkan hartanya, ditambah lagi pasti akan diberikan keberkahan, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berkaitan dengan zakat ini secara syariah atau secara makna fikih bahwa zakat ini adalah sesuatu hal yang diambil dari harta tertentu kemudian ditasarufkan, diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula. Artinya tidak semua harta ini kemudian diambil zakatnya dan tidak semua orang harus diberikan zakat. Itu makna secara fikih atau secara syariah. Nah, kemudian langsung saja ke persoalan zakat, Pak Fitroh. Zakat fitrah dulu ya. Langsung ke zakat fitrah dulu. Begini. Zakat fitrah ini diwajibkan. Syaratnya kalau kita merujuk kitab Fathul Qoribil Mujib, syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Apa? 1, harus niat. Yang kedua, dilaksanakan pada malam Idul Fitri. Akhir bulan Ramadan, malamnya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, mempunyai kecukupan dirinya dan keluarganya. Nah, saya awali dari niat. Nah, maka dari itu ketika zakat fitrah ini panjenengan sering niat atau bahkan tidak niat sama sekali. Yang niat yang laki-laki atau yang perempuan. Napa Bu? Nah, pada hakikatnya begini, ketika zakatul fitrah diwajibkan niat itu, yang wajib niat adalah orang
yang menjadi kepala keluarga. Seandainya kepala keluarga tidak niat, kemudian niatnya itu dipasrahkan kepada istri, misalnya ibune kono digawa nang serambi masjid Al-Falah misalnya, mengko tekan kono niat sisan, niat zakat fitrah kanggo aku Pak Ahmad misalnya, njuk sampeyan, njuk anak-anak si A, si B, si C. Itulah tata caranya ketika seorang suami tidak niat dipasrahkan kepada orang lain juga bisa menurut pandangan fikih yang kita laksanakan. Nah, kemudian masih persoalan dengan niat. Nah, niat zakatul fitrah ini niatnya boleh ketika kita naker beras yang kita bawa. Misalnya ibu-ibu di rumah panen sendiri, kemudian menakar sendiri. Sambil menakar ini nanti dibarengi dengan niat nawaitu, niat ingsun zakat fitrah kanggo bapakne, aku anake, tapi asal sudah bapak sudah memberikan mandat, seperti itu juga boleh. Atau ketika kita membeli beras di pasar Kalgen misalnya yang sudah pak-pakan zakatul fitrah itu, panjenengan membeli beras untuk niat ingsun di dalam hati zakat fitrah kanggo aku, bojoku, anakku dan lain sebagainya, maka bisa dan cukup dianggap secara fikih atau secara hukum Islam. Atau bukan ibu, bukan bapak, bukan anak yang niat, tetapi orang lain, misalnya panjenengan bapak tidak lego, ibu juga tidak, anak juga tidak. Kemudian bapak memasrahkan kepada tetangga, Mas Fitroh, tulung zakat fitrai aku, bojone aku karo anake aku digawa nang masjid, jur niate dalam hati tak pasrahke sampeyan sekalian mengkolek pasrah karo amil sing nandangi zakatul fitrah. Nah, ini persoalan niat. Nah, kemudian masih persoalan dengan niat zakatul fitrah, karena nopo saya matur perlu saya singkat materinya karena tidak mungkin saya sampaikan secara menyeluruh. Masih berkaitan dengan niat. Nah, di dalam fikih itu dikatakan manakala yang kita zakat fitrai itu orang yang masih nafkahnya menjadi tanggungan kita, kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah untuk atas nama orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, maka kita tidak perlu minta izin kepada mereka. Misalnya panjenengan piantun kakung zakat fitrah pas Ramadan, kemudian menzakati garwane, putrane tanpa izin kepada istri dan anak, secara fikih, secara hukum, maka sudah sah zakat fitrahnya. Hukum akan berbeda, akan lain ketika panjenengan misalnya punya karyawan, kemudian tanpa izin dari karyawan itu, karyawannya misalnya namanya Yanto, di zakat fitrai di Kalegen, tanpa izin, tanpa matur, ujuk-ujuk memasrahkan beras untuk zakat fitrah atas nama Yanto. Ini yang persoalan. Nah, maka dari itu ketika kita ingin menzakati fitrah orang lain yang nafkahnya tidak menjadi tanggung jawab kita, maka sekali lagi kalau ingin menjadi dalam hukum fitrah, maka harus minta izin kepada orang yang akan dizakat fitrah. Itu berkaitan dengan zakatul fitrah. Nah, kemudian yang kedua, syarat dari zakatul fitrah itu adalah
orang yang akan kita zakati ini, sekali lagi orang yang akan kita zakati harus menemui waktu Ramadan dan waktunya malamnya hari raya Idul Fitri. Kalau hanya menemukan malamnya Syawal saja, Ramadan tidak menemukan waktu, tidak wajib fitrah. Atau menemukan Ramadan saja, tetapi tidak menemukan waktunya malamnya bulan Syawal atau hari raya, tidak wajib zakatul fitrah. Saya kasih contoh begini. Ada seorang istri hamil tua, HPL menurut dokter, menurut bidan, Bu, panjenengan nanti misalnya ini lahirannya tanggal 29 Ramadan misalnya. Tepakane jebul-jebulane ternyata pas dengan kirnya Bu bidan atau Pak dokter. Tanggal 29 Ramadan jam 5 sore masih waktu Ramadan, anak itu lahir cenger. Kemudian malamnya tanggal 30 masuk 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, maka anak ini walaupun belum dikasih nama Joni, Jono, Joko, sakmanunggalan pun anak yang baru lahir ini, yang lahir di akhir bulan Ramadan, akan tetapi menemui awal dari bulan Idul Fitri atau bulan Syawal, anak ini nanti orang tuanya wajib mengeluarkan zakatul fitrah untuk atas nama si jabang bayi yang baru dilahirkan. Nah, itu contoh yang bayi. Kemudian contoh yang orang tua, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya, hitungannya Ramadan 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 30 bulan Ramadannya, bisa diterima nggih? Kemudian ada orang tua, wis orangnya ini opo-opo nang kamar, loro dilalai, utawa ya sehat bisa saja. Ramadan menemukan ternyata ba'da maghrib atau sesudah dul Allahu Akbar tepakane sedo, zakat belum dikeluarkan, maka keluarga wajib mengeluarkan zakatul fitrah atas nama orang yang meninggal pas manjing maghribnya bulan nopo Syawal atau Idul Fitri, yang mana pas Ramadan belum dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, itu yang orang tua. Nah, kemudian menurut syarat yang kedua, fathul qorib itu, sekarang orang tua, orangnya sehat tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 30. Ternyata menurut ukuran manjingnya masuknya waktu maghrib misalnya jam 6. Ternyata jam 6 kurang 1/4 akhir Ramadan, orang tersebut ternyata meninggal. Maka orang tua ini bila mana belum mengeluarkan zakatul fitrah, maka tidak wajib mengeluarkan zakatul fitrah. Jadi zakatul fitrah ini syarat yang kedua, harus menemui waktu Ramadan, harus menemui waktunya bulan Syawal. Nah, ini berkaitan dengan Ramadan. Nah, kemudian persoalan atau syarat yang kedua ini nanti akan timbul beberapa persoalan. Misalnya, kalau di daerah saya, Salaan, zakatul fitrah ini biasanya tanggal 27. Artinya ditakjil, disegerakan sebelum masa
wajibnya mengeluarkan zakatul fitrah. Wajibnya itu kan ketika malamnya menemui Ramadan dan menemui waktunya bulan Syawal. Ternyata ditakjil ini disegerakan. Wong durung mangsane wajib bayar kok wis dibayar tanggal 27. Ternyata tanggal 28 orang tersebut wafat. Padahal fitrah kemarin tanggal 27 sudah dikeluarkan. Nah, kemudian akan terjadi kendala, terjadi masalah, artinya orang yang wafat ini secara hukum, orang itu tidak wajib mengeluarkan zakatul fitrah. Nah, ketika tidak wajib, maka secara hukum, secara fikih, zakatul fitrah yang dikeluarkan tadinya tanggal 27, secara hukum ketika tidak ditarik, maka akan menjadi sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Nah, ini kalau ditakjil. Nah, ditakjil ini juga nanti rentetan hukumnya banyak. Misalnya, ketika zakat tanggal 27 ternyata diberikan kepada seseorang tanggal 27 ini, orang yang diberikan tanggal 29, orang tersebut naudzubillah min dzalik, misalnya orang ini keluar dari agama Islam, maka secara hukum fitrahnya orang ini akan kendala, artinya fitrahnya secara hukum tidak sah. Kalau orang murtad, bukan hanya murtad, misalnya diberikan kepada orang, ternyata tanggal 29 yang diberi mustahiknya ini ternyata almarhum, tidak sampai tanggal 1 Syawal. Nah, maka yang takjil ini juga masalah nanti akan masalah zakat fitrahnya yang diberikan kepada yang almarhum ini akan menjadi tidak sah juga. Nah, maka dari itu dari sini ini kita kalau lewat panitia ya, saya matur kalau lewat panitia, maka panitia juga harus jeli. Jeli artinya ternyata kalau ditakjil ya, persoalannya nek ditakjil ya, tanggal 27 atau tanggal 22 atau tanggal 17 niku kan lain dusun, lain teknisi. Nah, ternyata wafat sebelum tanggal 1 Syawal, ini panitia minimal mengganti atau menarik harta yang sudah diberikan itu. Karena secara hukum yang saya tahu, yang saya pelajari, misalnya di dalam kitab Minhajul Qawim, itu kan menjadi zakatnya ini menjadi tidak sah. Kok tidak sah? Karena diberikan kepada orang yang tidak berhak, yang tidak menghaki terhadap zakatul fitrah. Nah, maka di sini inilah nanti ketelitian dari amil yang mencatat, yang mengelola sangat penting dan sangat dianjurkan. Kecuali kalau zakatnya kita berikan secara sendiri lewat tidak lewat amil. Nanti urusannya kan personal, bukan urusannya dengan amil zakat. Nah, kemudian berkaitan dengan zakatul fitrah yang ketiga, kalau menurut Fathul Qorib itu yaitu orang yang mempunyai kecukupan di malam itu untuk dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungan nafkahnya. Kalau sekarang sakniki Bapak Ibu nek ngukur kok malam bodo nih koyo ora duwe apa-apa ya zaman tahun 64 Mbah Yai, tahun 50 menurut cerita orang tua sepertinya mustahil. Nggih bisa terjadi, tapi koyon-koyon kalau lingkungan sepertinya nih 1 banding berapa. Nek bisa terjadi, saya yakin bisa nggih. Jadi yang ketiga itu yang wajib zakat fitrah, orang itu mempunyai kecukupan untuk dirinya dan untuk keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya orang tersebut. Nah, zakatul fitrah ini wajibnya kan 1 sok, atau kalau
versi. Saya bicara versi kalau di dalam MUI itu atau Basnas itu kan ada yang 2,5, ada yang 2,7. Kalau Klegen sepertinya 2,7 nggih. Atau 2,5. Nggih, Mbah Maimun Zubair Allah yarham 2,5 sudah banyak ngoten. Nggih, ini terlepas dari beberapa ragam pendapat ulama, karena itu kan kalau sok itu kan ukuran zaman dulu, kalau konversi sekarang kan yang menjadi khilafiyah kan karena ukuran dulu kemudian dikonversikan ke ukuran sekarang. Yang itu yang mengkonversi itu nanti pakar yang ini dengan yang ini saling silang pendapat atau beda pendapat. Akan tetapi kalau 2,5 itu kalau Mbah Maimun nggih atau Takratus Sadidah misalnya sudah cukup lah. Nah, kemudian berkaitan dengan zakatul fitrah ini wajibnya kan 2,5 atau 2,7. Tetapi seandainya kita hanya mempunyai setengahnya, dan itu hanya cukup untuk diri kita sendiri, walaupun setengahnya untuk diri kita sendiri tetap wajib dikeluarkan. Artinya sudah mencukupi kebutuhan pokoknya, kemudian mempunyai turahan. Tetapi turahan ini kalau untuk zakat fitrah hanya setengahnya, 2,5 atau 2,7 hanya untuk diri pribadi. Maka walaupun setengah, walaupun sedikit tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, dan secara hukum tetap sah zakat fitrahnya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zakat fitrah, garis besarnya seperti itu. Kemudian Mas Fitro, zakat profesi. Random nggih anune nggih temane nggih mboten kula anu. Nah, niki. Nah, zakat profesi. Zakat profesi atau pendapatan, hadirin, ini yang menjadikan kalau menurut Basnas nggih, kalau menurut Basnas bahwa zakat profesi atau pendapatan itu menyokong terhadap jumlah paling besar income dari pendapatan zakat. Jadi kalau kita lihat di dalam situsnya Basnas kalau tidak salah itu, potensi zakat se-Indonesia ini bila mana itu sadar zakat semua, kalau kita total itu ada sekitar 350-an triliun se-Indonesia. Kalau betul-betul memang sadar zakat, sekali lagi. Jadi nek kabeh niki do ngetokke zakat, maka kalkulasi dari Basnas itu kurang lebihnya zakat se-Indonesia ini ada 350 triliun. Itu kan hampir 1/4 anggaran pendapatan belanja negara lebih sedikit. Nah, zakat profesi. Nah, profesi ini kalau wonten mriku coba dipresani. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Kemudian profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, dan lain sebagainya. Begini ringkasnya. Ringkasnya begini. Semua hasil yang kita dapatkan ini menurut Al-Quran secara umum, ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma rozakna, rozaknakum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan seterusnya, dan nanti mencakup tentang kewajiban dasar hukumnya. Coba. Nah, atau ayat ini wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Atau dalam ayat yang lain ini ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum al-ayat. Nah, menurut umumul ayat, menurut umumnya ayat Al-Qur'an secara umum, saya matur, secara umum bahwa ayat ini
Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina angfiku padha nginfakno sira kabeh ai zakat tafsirannya min thayyibati masaking bagus-baguse barang kasabtum kang kerja sira kabeh nyambut gawe. Ini secara umum karena ayat Quran ini mangke ngeten onten sing ayate umum maksude khusus. Onten sing ayate khusus maksude umum, onten sing ayate umum maksude umum, onten sing ayate khusus maksude khusus. Ayat khusus maksude khusus, onten sing walian umum yang dikehendaki khusus, onten khusus yang dikehendaki adalah. Nah, ini Quran. Nah, saya tidak ingin berpolemik dengan macam-macamnya pendapat niku nggih. Kalau kita merujuk misalnya di dalam acuan Basnas Badan Amil Zakat dan Sedekah ini baik secara nasional maupun kabupaten maupun kota, bahwa ringkasnya zakat profesi baik yang terikat kedinasan maupun tidak semuanya ini wajib dizakati 2,5% zakatnya. Nah kemudian nisabnya zakat profesi ini ada yang mengatakan disamakan dengan nilai dari emas sebanyak 85 gram akumulasi dikumpulkan pendapatan selama 1 tahun. Misalnya panjenengan pegawai negeri, misalnya 1 bulan gajinya 5 juta, misalnya ya. Kemudian 5 juta dikalikan 12, ketemu pinten? 60 juta 1 tahun. Ketika 60 juta 1 tahun ini ternyata di bawah harga emas yang 85 gram. Sekarang emas itu 1 gram 1 juta pinten Bu? 1.100.000. Artinya kan nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya ini manakala sudah sampai 85 juta lebih sekian. Kalau hanya 1 bulan penghasilan gajinya hanya 5 juta, artinya kalau mengacu di aturan zakat profesi itu menurut satu pendapat yang disamakan dengan emas, artinya itu belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi kalau PNS yang di Kabupaten Magelang itu ada yang sudah dipotong gaji, ada yang tidak. Kalau kota FUU antara Pak Wali Kota dengan Basnas semuanya ada edarannya, itu semua pegawai negeri yang ada di Kota Magelang harus dipotong 2,5%. Kalau kabupaten belum. Pak Bupati kemarin Pak Zainal Arifin yang SIP, beliau tidak mau untuk istilahnya seperti kota, istilahnya bahasanya perintah supaya ASN ini setiap gajian dipotong 2,5%. ASN itu yang paling banyak dipotong setiap bulan 2,5%, ASN yang di bawah Kementerian Agama. Hampir semua kalau itu nggih. Nah, ringkasnya kembali ke persoalan zakat profesi apa saja itu wajib dizakati. Satu pendapat nisabnya seperti emas 85 gram. Ulama yang lain mengatakan nisabnya disamakan dengan zuruk. Zuruk ini artinya nggih beras atau gabah. Kalau beras itu nisabnya 816 kilogram. Kalau 1 kilo itu harga beras sekarang yang nopo IR berapa? 14. Dikalikan 816 ketemu pinten. Nah, ketika penghasilannya ini setara dengan 14.000 dikalikan 816 kilogram beras, maka menurut ulama yang ini, maka
zakat profesinya wajib dikeluarkan. Nek cara jenengan pilih ngetokke manut sing nisabe 85 gram, juk ora ngetokke wong penghasilannya mung 5 juta sebulan. Utawa manut yang ulama mengatakan nisabnya sama dengan zuruk. Nek cara jenengan pilih-pilihan milih pundi nek dong mangsae ken wur niki milih pundi kira-kira. Senenge ngeten apa senenge ngeten kira. Nah, niki monggo jenengan ajeng milih pundi, saya sampaikan saja niku teknisnya seperti itu. Dalam 2,5%. 2,5%. Nisab, kula matur nisab riyen nggih. Nisabnya ada yang disamakan dengan zuru, ada yang disamakan dengan emas. Nah, kemudian teknis pengeluarannya, sekarang zakatnya. Zakatnya ada nanti teknisnya ini ada yang akumulasi. Akumulasi ini 1 tahun berarti dikeluarkan 1 kali. Jadi umpama 85 juta mengeluarkannya bukan tiap 3 bulan, walaupun gajiannya 3 bulan, tetapi dikeluarkan di akhir tahun. Nah, dalam fikih zakah ada yang mengatakan bahwa ketika zakat profesi ini dikeluarkan setiap bulan, karena gajiannya kan tiap bulan. Nah, maka sudah dianggap cukup. Kenapa 1 bulan itu diilhakkan, disamakan dengan orang yang panenan. Panen itu kan faktu haqqahu yauma hasadi. Jadi dikeluarkan zakatnya ketika faktu haqqahu yauma hasadi, ketika panen itu. Nah, monggo niki kesadaran. Saya yakin kesadaran. Nek nalurine nafsune kula jenengan mesti nek jenengane bondoke pingine numpuk ra pengin metu. Nah, maka dari itu monggo di dalam zakat profesi yang ingin kita sampaikan bahwa secara umum zakat profesi adalah diwajibkan menurut ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, teknis pengeluarannya bisa akumulasi 1 tahun, nanti di akhir tahun dikeluarkan gregel, atau setiap bulan dikeluarkan. Nanti kalau 1 bulan, 2 bulan sudah dikeluarkan, maka di akhir tahun sudah tidak mengeluarkan lagi. Nah, nisabnya zakat profesi ada yang disamakan dengan emas dan perak, ada yang disamakan dengan zuru atau hasil pertanian, begitu juga zakatnya. Nah, monggo ini kesadaran. Maka di awal ini sudah saya aturkan tentang filosofinya. Sebetulnya berkaitan dengan zakat itu memang terima kasih. Ini profesi singkat mawon. Kemudian yang selanjutnya zakat zuru atau tanaman. Atau napa dulu nih Mas? Nggih. Atau no Mas dulu Mas mboten napa-napa. Nah, selanjutnya zakat emas atau perak. Ini kalau yang hadir Bloko Sutomawon, kalau emas 85 gram, adakah Bapak dan Ibu yang punya 85 gram emas? Adakah yang punya? Nek garwane Mas Fitro gak ada. Masih Mas Fitro. 60 kilo. Nah, zakat emas nggih. Nah, 85 gram. Nah,
85 gram ini nanti dikeluarkan ketika akhir tahun. Jadi zakatnya nanti 2,5%, misalnya masih tetap 85 gram, kalau kita konversi ke uang, misalnya per gramnya 1 juta, maka 85 juta dibagi 2,5%. Itu kalau punya. Tapi ada loh Bandungan. Bandungan ada loh. Selingan nggih cerita nggih. Dulu waktu pasar Bandungan Kobongan. Panjenengan preso Pak Kaji Aput. Masya Allah, sugih mboten kantenan sebulane. Pas pasar Bandungan itu kebakaran, ada saudara saya namanya Pak Sultan. Guru SD. Itu dipasrai 2 peti, Pak. 2 peti itu isinya sertifikat tanah dan emas Raja Brono Mbah Yai. Ngantos sing titipi niki ngantos gila, saking ukae nilai niki. Ternyata nggih zakat emas ini nggih walaupun jarang, walaupun langka, ternyata di lingkup Kecamatan Bandungan ternyata masih ada orang yang mempunyai kekayaan dengan senilai emas itu. Banyak nih 2 peti isinya kalau tidak sertifikat ya emas. Pak Kaji Aput caket BRI ini kok ngaji. Insyaallah. Nah, zakat emas ini kalau perak jarang nggih, perak nggih. Kalau emas ini nanti zakatnya kalau 85 gram sudah memenuhi haul 1 tahun semenjak punya, ini nanti di akhir tahun nanti wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, artinya konversi harga emas. Bila mana per gramnya ini 1 juta, nanti di akhir wajib zakat itu ya 85 juta dibagi 2,5%. Manakala harga emas ini nanti 1.500.000, ya 1.500.000 dikalikan 85 gram, kemudian dibagi 2,5%. Cara menghitungnya seperti itu. Nang selongko rasa jerok-jerok nggih. Nah malah kepengen kok. Wah, neng nek gadah tenan nggih, perlu niku. Sapa ngerti berkah bimtek munda nggih. Tolong Pak. Napanipun Mbah? Kalau 1 bulan. Nggih. 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 Tapi mangke nek pun 1 bulan ini dipotong, akhir tahun sampun mboten ngedalaken. Nggih. Nggih. Nggih, saya matur secara napa nggih? Aturan kepemerintahan memang kota dan kabupaten memang beda. Kalau yang kemarin Pak Zainal tidak mau istilahnya tanda tangan untuk mewajibkan ASN ini dipotong gajinya. Sifatnya hanya anjuran. Kalau kota mboten. Maka dari itu hasil zakat di akhir tahun di Basnas itu antara kota dan kabupaten nilai miliarnya tinggi kota. Nggih, tinggi kota. Karena beda sikap politik. Nah, terus kemudian emas dan perak. Lanjut lagi, Pak. Zakat pertanian mungkin yang anu. Nah, atau zakat harta perniagaan dulu. Perniagaan ini adalah dagang. Dagang ini wajibnya adalah ketika sudah memasuki haul atau 1 tahun. Jadi misalnya panjenengan bulan Muharram tanggal 1 misalnya niat ingsun dagang dengan modal misalnya 20 juta. Terus harta ini dikembangkan untuk membeli dijual lagi. Membeli dijual lagi ini artinya dagang. Taklibul mal li ghardhi ribhi, mengolah harta untuk tujuan untung.
diolah terus dari 20 juta ini blonjo, nanti didol malih, diolah malih, dibengake, sehingga pada tahun berikutnya misalnya Muharram yang akan datang itu misalnya di situ harga barang yang ada di total ada berapa juta, nilai rupiahnya kan bisa dihitung. Yang belum terjual ada berapa juta, kemudian uang yang ada yang tidak digunakan untuk konsumtif, uang yang ada ini uang yang ya ada yang dari hasil dagang misalnya dicelengi, ditabung, atau dihutang orang yang ketika itu sudah masuk waktunya utang. Ini antara harga barang di total, misalnya mengenong ada berapa kodi senilai sekian juta, dengan uang yang ada, kemudian dengan piutang yang dihutang orang lain di jumlah totalnya ada berapa, bila mana totalnya ini sudah senilai di akhir tahun, senilai dengan harga emas misalnya 85 gram, maka orang tersebut sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Jadi penghitungannya ini di akhir. Jenengan mboten sah ribet biyen nalika misalnya mulut duwe pira. Enggak usah mikir maulud. Sing penting awal nawi itu dagang misalnya Muharram, punya modal sekian blonjo, kemudian diolah dijual, blonjo lagi dijual lagi. Nanti penghitungannya pokoknya di akhir tahun pada waktu awal mulai dagang, berarti bulan Muharram yang akan datang. Uang dan barang dikonversi, dihitung, barangnya ada sekian rupiah nilai uangnya, kemudian uang cashnya ada berapa, kemudian ada yang dihutang atau tidak, itu dihitung, kemudian kalau jumlahnya rupiahnya ini sudah senilai dengan emas 85 gram, maka sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah ini yang jarang pedagang yang jarang ngitung ngoten niku. Ini perdagangan ya. Singkatnya seperti itu. Dagang apa saja. Nah, pengertian dagang ini hadirin bukan hanya dagang dalam artian jual beli, mboten. Dagang di situ artinya setiap tindak tanduk, setiap aktivitas yang dimana di situ ada modalnya, tetapi diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil dan untung, disitulah zakat ada atau hadir. Jadi pengertian tijarah itu bukan pengertiannya aku tuku semene kemudian tak dol semene, mboten. Pengertiannya tijarah di dalam fikih itu adalah mengolah harta, diolah kanggo blonjo misalnya, atau diolah diubengke untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Akadnya bisa jual beli, akadnya bisa sewa menyewa. Panjenengan punya rental misalnya, sangat mungkin akhir tahun wajib zakat, mempunyai perusahaan di dalam nopo misalnya, walaupun bentuknya mboten saya beli sekian kemudian dijual sekian, walaupun bentuk akadnya bukan biktuka saya beli sekian saya nopo jual sekian, itu zakat ada di situ itu. Nah nanti nisabnya itu senilai di akhir tahun itu dihitung antara uang yang ada dengan barang yang menjadi komoditi, jumlahnya ada berapa, seandainya sudah senilai dengan emas 85 gram, maka wajib zakat 2,5%. Itu maksudnya niaga di situ itu. Lanjut. Uang atau mungkin uang simpanan. Ini. Nah,
Sekarang zakat uang simpanan. Nah, uang simpanan, baik tabungan, deposito, dan lain-lain. Simpanan itu artinya kan bisa celengan, tidak harus didepositkan di bank ya. Bisa jenengan tumbas celengan apa gambar kodok sing gede nih kok. Lah gitu setiap anu njuk dicelengi. Sangat mungkin seperti itu. Nah, ini dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul besar nisabnya adalah 85 gram. Hadirin perlu periksa begini. Kalau zaman dulu para rawuh nilai tukar sekali lagi, kalau zaman dulu, zaman Nabi, sahabat kemudian tabiin itu nilai yang untuk nilai tukarnya itu menggunakan kalau tidak mata uang emas, mata uang perak. Nah, seiring berjalannya waktu dengan perubahan kultur sosial masyarakat bangsa dan beberapa bangsa kemudian berubah, yang tadinya emas kemudian berubah menjadi ada yang uang kertas, ada yang lainnya, yang namanya uang atau bisa rupiah, bisa dolar, bisa yen dan lain sebagainya. Nah, ini sudut pandang ulama yang mewajibkan, walaupun uang ini tempo dulu tidak ada. Kenapa kok wajib? Zaman dulu tidak ada. Karena nilai kegunaan uang ini di dalam hal kaitannya untuk tukar menukar secara fungsinya walaupun tidak persis 100% dengan uang, tetapi kaitannya dengan untuk tukar menukar. Kalau emas tidak ada sekarang maka diganti dengan yang namanya uang kertas atau uang logam. Nah, manakala uang ini disimpan, maka secara hukum karena ada beberapa persamaan dengan emas, yang emas ini ketika disimpan juga wajib zakat, maka uang pun karena ada titik persamaan dengan emas, maka uang ketika ditabung, deposit dan lain sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya manakala sudah 1 tahun dan sebanyak nilai emas 85 gram. Niki nak sing juragan nggih. sing ahlinya lagi ya. Mboten kathah kok. Saya kira yang kita perlukan adalah kesadaran. Saya yakin yang kita perlukan adalah kesadaran. Wong 85 juta itu kalau kita hitung 2,5%-nya tidak banyak kok. Tidak banyak. Pinten? Nggih. Sekali lagi kesadaran. Nek wis jenengane bakil kikir niki pancen ora dipeksa, mboten saged berubah Pak Yai. Nggih. Jalan satu-satunya orang bakil kikir itu adalah harus nawaitu bismillah Allahumma peksa. Nggih. Sehingga saya ingat betul ketika Allah yarham Mbah Kiai Raden Muhaimin Asnawi ketika membicarakan berkaitan dengan urunan terhadap suatu kegiatan. Ada yang mengatakan ikhlasnya begini, wis saiki rasah mikir ikhlas. Sing penting saiki akeh sing urun. Ikhlas kuwe mengko nek wis lali, suwe-suwe dadine ikhlas. Ngoten niku. Ning berawal niki dari Allahumma peksa. Karena nafsu. Nah, nafsu ini sudah diwatakkan, sudah menjadi watak senang terhadap yang namanya harta benda. Maka Al-Quran mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Didahulukan harta, kemudian anak. Nah, uang. Nah, Allahumma sadar muga-muga sing rumpangsa wis wajib zakat. Nek sing nampa ngono wis malahane ya. Nggih, mungkin napa malih Mas Fit? Nganu nggih, pertanian mungkin. Monggo, napa ajeng pripun? Derek dengan waktu ya sudah selesai waktunya. Derek.
Monggo. Matur suwun sanget dumateng Bapak Ki Saiful. Selanjutnya dumateng Bapak Ibu langsung saja tanya jawab. Monggo. Sebelah kanan. Monggo. Satu. Oh iya, Yen sewu. Nama, alamat, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sami tepang no mboten sah tepangan ya. Saya Bapak ini badhe tanglet sehubungan dengan zakat fitrah ya. Kalau zakat yang lainnya kayaknya saya kok enggak ada pertanyaan. Sehubungan dengan zakat fitrah ini biasanya kalau mempunyai anak itu sudah zakat di sekolahan. Sudah. Tapi kadang gini saya sendiri mungkin kan juga dewe saya belum niat gitu loh. Terus pas ketika di sini saya zakatkan lagi. Itu bagaimana hukumnya? Gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau ada yang lagi? Kita tampung. Mohon izin, Andri, nama saya Andri dari RT 1. Yang saya tanyakan Bapak Kiai, yang dimaksud dengan amil itu kalau di dalam teknisnya itu siapa saja, dan kalau saya membaca diktat yang dibagi ini kan kalau sekarang tidak boleh semua orang itu menarik zakat, harus resmi SK-nya begitu dari Basnas, kemudian masjid itu merupakan UPZ, kemudian yang dimaksud amil itu SK-nya dari mana kalau kesekarangan, apakah kan amil terus ada namanya pengurus zakat, itu apakah ada bedanya terkait dengan nanti yang mendapatkan zakat. Kemudian yang kedua terkait zakat perdagangan, banyak orang-orang itu tidak menghitung, tidak mempunyai neraca perdagangan begitu, apakah boleh di akhir tahun itu ditaksir apa namanya jumlahnya modal dan itu dikira-kira itu apakah boleh? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana sih. Ya, monggo Pak Haji. Termasuk zakat profesi yang itu yang tiap bulan mungkin mendapatkan imbalan, itu misalnya tiap bulan dikeluarkan 2,5%-nya, itu niatnya dalam arti kan membersihkan harta, itu termasuk zakat atau sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ya monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenal ki wis do kenal kali kula nggih. Langsung kemawon. Sepeda legen niku nek zakat fitrah. Alhamdulillah Gus. Setiap tahun tidak lebih tidak kurang dari 2,5 ton. Sing kula tangketi wonten tiyang zakat fitrah teko nggendong mbak bakor rakudungan langsung maju tanpa ngendika napa-napa. Tapi di dalam batin mungkin dia niat atau fitrah. Sah napa mboten? Sing kaping kalihipun legen niku kathah tiyang perantau. Sehingga nek malam Idul Fitri wonten ingkang sama kundur utawa mudik ing kampunge. Lajeng petugas zakat fitrah karena kerepotan didumke malam Idul Fitri mboten wonten tiyange terus dititipke sebelah. Sah napa mboten? Kalih niku matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki ada 1, 2, 3, 4, 6 bus. Monggo. Oh. Pun nggih. Termin 1 pun nggih. Monggo langsung kemawon. Yang pertama berkaitan dengan zakat di sekolahan. Monggo. Terima kasih Ibu. Berkaitan dengan zakat di sekolahan, sebetulnya kalau undang-undang sekarang itu seperti kasusnya Yusuf Mansur itu kan sempat ramai, mungkin sekitar berapa tahun yang lalu. Itu kan menjadi pengumpul
apa istilahnya, pengumpul harta atau apa, tanpa ada SK dari pejabat yang terkait lah intinya. Itu kan masalah. Secara undang-undang masalah. Kemudian berkaitan zakat di sekolah itu jadi begini. Bahwa amil zakat itu dianggap sah secara fikih itu kan harus manis tak malahul imam. Jadi orang yang diangkat oleh imam atau penguasa, dalam konteks ini adalah Kementerian Agama untuk konteks Indonesia ya. Nah kemudian imam atau Kementerian Agama ini kemudian yang pusat ini memberikan mandat kepada badan terkait untuk menerbitkan SK yang namanya SK UPZ, unit pengumpul zakat. Ada panitianya nanti di pengajuan UPZ itu, panitia pengumpul zakat itu misalnya saya, Pak Safrodin, Pak Haji Rohim, ada yang diusulkan berapa orang, ketua siapa, sekretaris siapa, bendahara siapa, kemudian pengumpulnya siapa, nanti ada juknisnya berkaitan dengan SK UPZ untuk pengajuannya. Nah, secara hukum ketika sekolahan ini hanya sekedar pengumpulan beras saja, tidak ada panitia ini mempunyai mandat atau SK dari kelembagaan atau pemerintahan yang terkait, maka kalau menurut Basnas ini belum dikatakan sebagai zakatul fitrah, akan tetapi bukan berarti kok tidak ada gunanya dinamakan sedekah sunnah. Nah, itu berkaitan dengan yang di sekolahan. Nah, maka dari Kementerian Agama lewat kantor urusan agama, waktu beberapa tahun yang lalu kita sudah mengumpulkan beberapa pengurus masjid untuk supaya mengajukan SK UPZ unit pengumpul zakat, supaya tidak menjadi orang yang ilegal secara hukum atau bahasa fikihnya ini orang yang mutabarik sukarela, supaya ada payung hukumnya harus mengajukan SK panitia atau ngamil yang dinamakan dengan unit pengumpul zakat, bisa diorganisasi misalnya lazisnu atau lazismu yang diberikan mandat oleh kementerian untuk menerbitkan SK, atau langsung ke Basnas Kabupaten Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Magelang. Itu kalau ingin diakui secara hukum sebagai amil yang syar'i, istilahnya Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama. Ringkasnya bahwa zakat di sekolahan ini nanti melihat amilnya ini ada SK UPZ-nya atau tidak. Kalau tidak ada SK UPZ-nya, hanya sekedar aku panitiane harus sampean dikumpul lagi lewat OSIS misalnya, maka itu namanya mutabarik, orang yang sukarela, belum dinamakan orang yang diangkat oleh pejabat yang terkait. Maka dari itu ketika belum dinamakan pejabat yang diangkat oleh lembaga yang terkait, zakatnya, fitrahnya tidak sah, maka seyogyanya seharusnya diulangi lagi di tempat domisili anak tersebut. Itu yang pertama, Mas. Udah puas jawabannya, Mas. Selanjutnya yang Bapak Andri SK sudah disampaikan ya. Terus yang kedua dari Bapak Andri itu berkaitan dengan zakat di akhir tahun, apa bisa ditaksir ya, zakat perniagaan, perdagangan, apa bisa ditaksir di akhir tahun? Oh, Mas Andri, ya, monggo. Ringkasnya di dalam zakat perdagangan itu satu harus ada niatnya, harus, karena niat inilah yang membedakan dalam urusan apa saja, yang membedakan antaranya raup dengan wudu, yang membedakan antaranya mandi dari sawah dan mandi jinabat, yang membedakan antara sedekah sing sunnah dengan yang wajib, itu kan letaknya di dalam nama itunya. Nah,
maka dari itu di dalam zakat perdagangan juga yang pertama itu harus ada niat ingsun dalam hati ini memang saya bertujuan untuk dagang, dalam artian mengolah harta dengan modal sekian, saya belanjakan, saya jual, diolah nanti kemudian akhir tahun ditaksir ada berapa rupiah uang yang ada, misalnya dengan barang yang menjadi komoditi. Kalau itu sudah kumpulannya ada senilai dengan 85 gram emas, maka disitulah sudah kewajiban mengeluarkan zakat mal senilai 2,5%. Gitu Pak Andri, sudah jelas ya. Selanjutnya berkaitan pertanyaan dari Bapak Haji Rohim berkaitan dengan zakat profesi. Niatnya itu apa tadi? Sodakoh atau bisa zakat? Tapi sudah mencukupi 1 nisab, Mbak Rohim. Belum mencukupi 1 nisab. Monggo, pripun? Nggih. Niatnya itu belum memenuhi 1 nisab, niatnya itu zakat atau sedekah gitu. Dulu pernah saya ditanya soal niku nggih. Jadi di dalam gaji itu kan di dalam zakat itu ada yang namanya mil utam. Harta ini sudah menjadikan betul-betul harta milik yang mana kita bebas untuk mentasarufkan. Nah, maka dari itu untuk zakat profesi ini diwajibkan atau cukup zakatnya manakala memang satu sudah ada persetujuan MOU antara orang yang menerima gaji dengan badan terkait. Harus ada MOU-nya untuk menandakan bahwa lewat MOU ini saya nawaitu an ukhrija zakat malal profesi. Nah, ketika tidak ada MOU, tidak ada persetujuan, kok gujuk-gujuk teko dipotong sebulan 2,5%, padahal uang belum saya terima kok sudah dipotong, pemerintah yang tidak betul. Nah, maka dari itu ketika ingin dipotong 2,5% gaji itu memang harus ada persetujuan dari orang yang berhak menerima gaji. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa ketika sudah persetujuan ini nanti uang yang akan ditransfer, modelnya kan transfer, ini sudah milik utama, milik penuh orang yang menerima gaji tersebut. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan zakat profesi itu, tolak ukurnya ya wajib dan tidaknya di samping yang sudah kita sebutkan, nggih kedah anu Mbah Haji, kedah harus mencukupi 1 nisab zakatul mal senilai dengan emas atau senilai dengan zuru. Nah, manakala panjenengan mengeluarkan zakat fitrahnya ternyata akumulasi gaji misalnya nggih 1 bulan sekian di total 12 bulan masih di bawah itu tetapi tetap dikeluarkan dipotong misalnya 2,5%, namanya bukan zakat, akan tetapi namanya sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Oh, sunnah nih Mbah. Nggih, karena secara patokan hukumnya nisabnya kan dereng wonten. Nggih. Neng walaupun begitu, walaupun tidak atas nama zakat profesi, itu sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Intinya ringkasnya kalau belum 1 nisab kontak Mbah Rohim ya, belum kewajiban zakat, tetapi kok dikeluarkan sudah diterima, namanya sedekah sunnah atau sedekah tatawwu. Pertanyaan terakhir ini dari Bapak Kiai Haji Safrodin berkaitan dengan yang ada di Dusun Kalegen ketika pentasarufan itu malam lebaran dititipkan tidak ketemu orangnya, dititipkan di sebelah tetangganya ngoten nggih Pak Haji. Niku pripun? Monggo dipun jawab. Waktu pembagian nggih. Nggih, waktu pembagian malam lebaran.
malam Idul Fitri. Bahwa ringkasnya begini, kalau merujuk di dalam kitab Ismidil Ain yang ada di samping kitab Bughyatul Mustarsidin itu, bahwa orang yang wajib zakatul fitrah itu patokannya begini, beliau itu nanti ketika hurufus samsi akhiri Ramadan awalul lailatin min idil fitri, itu nanti beliau berada di mana. Artinya ketika itu orang Kalgen domisili di Jakarta, tetapi tanggal 30 sampai hari raya tanggal 5 misalnya berada di Kalgen, maka wajib zakatnya bukan di Jakarta tetapi di Kalgen. Nah, kemudian terkait dengan menikah, ketika pembagian zakat, kebetulan yang berhak menerima zakat, kemudian pembagiannya ini dititipkan di dalam tetangga, boleh atau tidak boleh. Karena begitu zakat ini dari muzaki sampai ke amil, amil inilah sudah mencukupi untuk ya pembagian, mencukupi ya untuk penerimaan dan lain sebagainya, asal amil ini nanti mempunyai, kalau MUI mempunyai SK UPZ unit pengumpul zakat. Maka dari itu berkaitan dengan ini, nanti apabila Kalgen ini misalnya belum mempunyai, bisa mengajukan SK Amil UPZ ini kepada Basnas atau Lazisnu atau Lazismu, badan yang ditunjuk untuk mengelola zakat. Nah, kemudian ketika mengajukan itu nanti susunannya ada ketua, minimal ketua 1, bendahara 1, sekretaris 1, ada pengumpul, ada ini dan itu dalam nanti yang perlu diajukan seperti itu. Tapi kalau dalam pentasarufannya yang ingin diberi ternyata pas tindakan dititipkan kepada tetangga, boleh mawon seperti itu. Satu lagi, ya, monggo, mik tolong. Oh. Oke. Sing nopo? Oh ya. Oh ya, nanti sekalian digabung saja ya. Ya, oke. Monggo. Singkat jelas padat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Pak Kiai, kula tertarik tadi masalah zakat perdagangan. Ternyata tidak suatu hasil transaksi kemauan, termasuk modal yang dihubungkan. Kula memiliki pengurus BUMDes, kan BUMDes tidak transaksi, tapi ada modal yang tak hubungkan menghasilkan suatu keuntungan. Kalau dihitung melebihi nisab. Nah, ini dihitung dari pendapatan bruto, nopo dihitung dari pendapatan bersihnya. Tapi di BUMDes kami sudah menyadangkan 10% untuk dana sosial. Nopo niku termasuk zakat nopo mboten? Nyuwun pangapunten. Tadi satu nopo nggih? Pertanyaan yang belum kejawab berkaitan kalian nopo? Bayar zakat fitrah gitu. Oh, oke. Tadi nyuwun ngapunten dari Pak Kaji, ketika zakat itu tanpa ngendika napa-napa, teko diem, teko nyerahke ngoten nggih. Nggih, nah niku. Ada 2 pertanyaan nggih. Monggo. Yang pertama berkaitan dengan BUMDes nggih. Itu pendapatannya udah apakah dihitung dari pendapatan kotor ataupun pendapatan bersih, dan setiap akhir tahun itu udah 10% untuk sosial, apakah itu termasuk zakat napa mboten? Ngoten nggih. Saya kembali ke awal pertama. Yang napa? Yang awal paling awal. Oh, paling awal nggih. Zakat. Nggih, zakat.
Oh niki tidak sama persis dengan sing niki nggih. Oh, boten ringkasan ini. Nggih, kalau dalam niki nggih. Nggih. Begini. Apakah BUMDes yang mana nilai taksirannya itu misalnya sudah mencapai nisab, apakah wajib zakat atau tidak? Bapak Ibu harus tahu bahwa wajib zakat ini tujuannya bukan organisasi, bukan masjid, bukan musola, bukan pemerintahan desa, akan tetapi orang per orang. Nah, kalau kita misalnya panjenengan yang mempunyai kitab Fathul Qori bil Mujib misalnya, dalam kitab Fathul Qori bil Mujib itu ketika membicarakan kitab ahkamiz zakah, di sana dikatakan bahwa wasyaro itu wujubiz zakati fiha al-islamu, Islam. Kemudian wal huriyatu, merdeka. Wal milku tamu wanisobu wal haulu. Artinya ketika kita mengelola harta masjid, misalnya masjid panenan, apakah masjid wajib zakat? Tidak wajib. Apakah BUMDes dengan dana sekian kemudian diolah, kemudian akhir tahun sehingga mencapai nisab sebagaimana harta zakat, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau atas nama zakat tidak ada kewajiban zakatnya bagi BUMDes maupun masjid maupun musola maupun madrasah. Bisa dilihat di kitab Kifayatul Akhyar, syarah dari Fathul Qori bil Mujib. Nah, kembali ke persoalan bahwa ringkasnya bahwa BUMDes ini walaupun beberapa mempunyai kekayaan ini dan itu kemudian ditaksir mempunyai senilai dengan 85 gram emas, BUMDes tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, BUMDes ini nggih. Nah, kemudian berkaitan dengan zakat yang tadi dari Mbah Saf, bahwa ketika ada orang datang ke masjid menggendong beras, kemudian teko beras ini glitake. Nah, niki yang bingung itu sebetulnya kan panitia. Karepe aja. Iya ngono panitia. Ketika ingin dilewatkan oleh amil ini kan harus tahu. Wong niat ini kan makruhu kan fil qalb. Jadi niat ini kan tepatnya di dalam hati. Ketika hati orang yang berzakat tidak ada ikrarnya, nawaitunya, ya kula jenengan mosok ngerti artinya. Nah, kalau itu dilewatkan dengan napa nggih ngamil nggih. Tetapi manakala harta fitrah ini, zakat fitrah ini digendong sendiri misalnya, diberikan kepada orang, misalnya Pak Joko misalnya. Pak Joko adalah sebagai orang yang berhak menerima zakat. Panjenengan gendong beras atau glitake nang Pak Joko tanpa mengatakan ini zakatul fitrah, ini dan itu teko glitake tak paringi tanpa dijelaskan ini zakat fitrahku, bojoku sak panunggalane, sudah dianggap cukup. Kalau lewat panitia kendalanya, kalau lihat panitia itu kan berkaitan dengan nanti arahnya mau kemana. Harus mengetahui kalau ini zakatul fitrah otomatis nanti alokasinya harus innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin tertentu 8 itu. Tetapi manakala menengeki sedekah, maka wong sugih Mbah Haji Rohim utawa Mbah Haji Saf boleh menerima zakat tersebut. Menerima niki lho napa? Sedekah tersebut. Nah, maka dari itu nggih janae apike ketika membawa kepada amil ya harus diikrarkan supaya amil ini tahu arahnya. Ini sedekah atau ini zakatul fitrah. Nah, ngoten niku nggih. Ngoten nggih. Yen kula nggih wonten masalah ngoten. Nggih, matur nuwun sanget dumateng Bapak Saiful Islam Alji kang sampun maringi pemaparan berkaitan dengan zakat, baik itu zakat fitrah, perniagaan dan lain-lain. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya
mohon maaf ketika saya menyampaikan moderator ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo untuk session ini kita tutup. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beli aplaus untuk Bapak Saiful Islam Al-Wadinya. Selanjutnya saya serahkan ke koordinator acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Saiful dan juga moderator. Untuk selanjutnya yaitu adalah isoma, istirahat dan juga makan. Untuk sebelumnya, karena saya juga moderator dan juga MC, mohon untuk nanti jam 12:30 setelah sholat duhur berjamaah kita kembali ke tempat untuk melanjutkan sesi selanjutnya yaitu pemulasaran jenazah. Salajengipun mangke sekalian praktekipun. Makaten ingkang saged dalem maturaken akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat, monggo istirahat. Nanti pecetan lagi, beda lagi. Nanti kita pecetan lagi, beda lagi. Monggo kula aturi pinarak wonten lebet dahar. Mangke setelah itu kita sholat berjamaah bersama-sama. Monggo kula aturi dahar. Monggo Pak Hasan, Mas Ardi, nanti pecetan lagi setelah ini ya. Mas Ruzun, Mas Andri, sebenarnya setiap saben-saben rapat masjid, malah ini Pak Mu sudah banyak dulu merintis dan setiap seksi itu membuat suatu rencana anggaran. Tapi karena kita belum bisa, mungkin juga arah kopi-kopi, maka insya Allah nanti menjelang akhir tahun 2024 kalau kita pakai kalender ya juga bisa. Jadi sebelum memasuki tahun 2025, pengurus mengadakan suatu rapat dalam rangka menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja. Misalnya di survei sos sistemnya tahun ini kira-kira butuh apa, tahun ini kira-kira dibutuhkan apa, atau arah bangun apa meneh sing kira-kira mendesak, direncanakan. Itu dalam arti setiap tahun memang harus membuat RAPBM, rencana anggaran pendapatan masjid. Ini 1 tahun sekali. Kemudian meskipun rencana itu ya memang namanya rencana, pada waktu pelaksanaan mungkin tidak sesuai, namanya rencana, bisa diubah, namanya rencana perubahan. Kok ternyata burike kok amblok misalnya, kan tanpa rencana bisa dibuat suatu rencana anggaran perubahan. Sing iki dialihkan ke sana dulu misalnya dan sebagainya. Dan sebagainya, yang intinya setiap tahun masjid harus membuat suatu rencana anggaran pendapatan belanja. Contohnya saben Jumat misalnya 500.000, kan bisa dihitung satu bulannya 500 kali 4 misalnya kan 2 juta. Ini 1 tahun ketemu piro, sing operasional piro kan bisa dihitung. Sing kotak itu misalnya bulannya bisa 2 juta. Berarti satu bulannya hampir 4 juta atau 6 juta. Belum nanti pendapatan donasi yang lain bisa ada. Panennya piro itu kan sering-sering ada hasil panen. Itu bisa diperkirakan. Rata-rata kan satu Jumat itu kan hampir 300 sampai 100 bahkan sampai 600. Di rata-rata misalnya 500. Sing kotak nyobon niku saben Jumat Kliwon itu hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan. Saben Jumat Kliwon buka. Nah, kan 1 tahun bisa dihitung. Juara di apa-apa ini harus dihitung.
Aten Mas Andri. Nggih, wonten malih mboten? Oh, nggih. Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten napa-napa, bebas. Sumber dana pendapatan masjid kan biasanya dari infak setiap hari atau setiap Jumat. Tapi kok tiap setiap ada pembukaan itu saya lihat kok biasanya umpamanya sudah ada berapa juta. Tapi kok yang masuk cuma pemasukan aja, keluaran kok nggak ada tulisan di situ. Soalnya ini kok nggak ada laporan keuangan pengeluaran berapa, kok cumanya ada pemasukan. Kok itu lah keluarannya itu untuk apa nggak tahu. Kok semuanya kok duit resmi ini. Berarti iki nggih apa iki kok duit kok telong ngoten lho. Maksudnya biasanya kalau ning ya desa paman pas salat kok pengeluaran untuk beli ini, pengeluaran untuk ini. Itu ada tapi di sini kok nggak ada gitu loh. Nyuwun ngapunten. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih wonten sandene jawab nggih. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon mukadimah kula nderek ngajeng nun sewu niki pertanyaan Pak Medi. Kula badhe kanglet niki kula nggih. Duwe ganjelan sekedhik Pak, kula niku riyen nate nun sewu mboten nate pamer. Kula riyen teng desane kula niku dados bendahara masjid niku sekitar 15 tahun. Nah itu. Sing tak dadoske pertanyaan niku menawi kas masjid niku nek diambil tiang niku asal napa mboten. Nek menawi kas RT napa kas desa tak kiten nggih mboten napa nggih. Ning niki kas masjid niku nek menawi diambil tiang niku asal napa mboten. Soale kula nate enten sing ngambil teng panggenan kula keranten kula niku mboten ngertos hukum, mboten tiyang pesantren. Mula kula nggih teko taken dengan ketua takmir nun saya kaya mriki nggih Pak Din gitu to Mas. Nah niku tanglet Pak Din asal napa mboten ning tiyange mboten wantun ngoten to. Nah niki sing dados ganjalan kula ngoten niku. Niku nek kas masjid misalnya diutang tiang niku asal napa mboten. Matur suwun. Cekap. Nggih. Mbak Asih nggih. Kula matur sangat, masjid sudah menyampaikan publikasi uang itu paling bagus. Sudah dipublikasi, sudah ditulis uang masuk sekian. Pengeluarannya mungkin tadi karena mungkin itu baru kas. Kalau tidak ada, tapi saya lihat sudah ada saldo berjalan. Masuk sekian sudah berjalan. Insya Allah nanti tahun depan atau bulan depan kalau sudah susun seperti mineral akuntansi akan bisa. Jadi nanti kasnya seperti itu kita sudah bagus. Jarang sing masjid biyen orang ngerti di situ. Sekarang sudah dipublikasikan, diumumkan secara umum. Pengeluarannya sampai sekarang ya kok makai bisa kita benahi kalau memang ada kurang matur nuwun ditekan pun kalau sak konco kita benahi men terusang diopo men cukup jelas lagi selamanya masjid sudah berperan pada dana sosial nek di sini oleh kalau sudah ada pot untuk dana sosial misalnya sekarang banyak sudah masjid memberikan modal pada pedagang kecil sudah banyak. Pedagang kecil dikasih modal, beri pinjaman tanpa bunga. Sudah banyak. Bahkan menjemput jamaah juga banyak. Jamaah disebut masjid punya mobil jemputi jamaah sudah banyak. Tiap pagi kopi-kopi sudah banyak. Tujuannya orang ditumbuni orang kopi gampang. Jumat yang namanya berkah Jumat segotum tuman itu Dewi minta ketinggalan zaman paling boten mindsetnya dulu pola pikirnya dulu kita kembangkan men orang apa wah kon kok
masjid kok di pangan-pangan wae. Ya. Kita memberikan satu butir nasi kepada anak kecil dari masjid, satu saupon itu di dahar, bocah ngaji pinter, ponco Quran, satu upo itu mungkin lebih bermanfaat timbang dhewe niku baca surat akan lebih barokah. Nek pun kita jawab bisa kalau sudah masjid punya program untuk pengembangan dana sosial. Di sini yang namanya itu sudah dana sosial digunakan apa-apa. Bahkan misalnya ada orang sakit dipinjam dulu, ya. Tapi selama belum ada program ya rawan. Ono rencana, ono programnya. Nanti dulu sudah ada yang arah nyilin ini, pulau sak konco buat nasat, burung program. Terus sudah banyak tadi apa saja yang akan digunakan masjid, yang punya programnya, termasuk pengembangan dana sosial. Sing masjid biayai wong loro di rumah sakit, sing wong ora duwe dibantu sudah banyak. Tim mriki sudah sedikit sudah pun wonten. Ini urung diprogram, tapi sudah melangkah. Alangkah baiknya selalu sudah diprogramkan. Nuwun sewu, kula selaku pengurus badan tak masjid namung nambahi seketik sepidah masalah kalau wau insya Allah masjid niku setiap pertemuan sudah merencanakan. Jadi pertama dasaripun kula sok ningali situasi pribadi kula, situasi masyarakat. Karena masyarakat kaleget itu pengurusi, ana sing pegawai, ana sing petani, ana sing pengusaha. Jadi kula sok ningali situasi selane. Nek pun selo saya sudah siap, kita kumpulke untuk merencanakan. Lah, pertemuan itu merencanakan dua pembangunan sak pituripun. Satu contoh, niki direncanake ajeng bongkar nambah kami apa? Kanopi ngajeng kalih tambah bongkar bisi. Iku pun direncanake. Namun sing dadi seksi bangunan karena sebagai pemborong mula tok ora sempat. Dari kendalanya contoh ini gede, jadi setiap pertemuan dia mengurusi ya bangun sak piturute. Itu pertama. Yang kedua kangge buruh masalah pengeluaran niku nuwun sewu. Setiap bulan, setiap setengah bulan sekali pengurus harian mesti pertemuan. Jadi buku sing ditulis setiap pengeluaran niku di buku ada. Tetapi sing teoriko setiap bulan diganti. Yang jenengan mungkin pas selemoco pas diganti. Jadi itu kedua kalinya ada pengeluaran sing tidak nusewu, sing tidak contoh kangge setiap bulan kados Pak Fauzi sak turutipun sing ngurusi masjid. Ini niku babakan kepengurusan pengeluaran keuangan. Sing nomor 3 babakan Mas sapa? Kompausan ke lali jenenge. Ayo Mas Haris. Mas Hanis niku pengambilan uang niku diperbolehkan mengambil uang sing jikuk duit niku ming ketua BDM kali bendahara. Pinjem uang masjid niku mangke ana persetujuan saking pengurus baru bisa. Nanti ada hukum yang perlu disampaikan, disepakati boten disepakati nanti nggih bapak nek boten niku delok hukum riyen nggih. Jadi pengambilan uang itu ngoten niku. Tertentu kalau wingi kula mendet kalih Pak Bendahara niku sisa sekarang ndak jumpreso sisa masjid niku sekarang masih ada uang 38 juta ora sugeng ben niku nggih. Jadi nikulah penyampaian kula kanggo nambahi jenengan ben paham Mas Andri nggih. Jadi setiap pertemuan niku mesti ngadakan kegiatan program apa sing kudu ditindakake. Oh niku saged atur ngapunten. Matur suwun. Wonten malih sing wingking nggih, monggo Pak Iyas. Mas. Nggih. Assalamualaikum langsung kemawon.
badhe tanglet menawi ingkang disebataken wonten mriki lelang barang-barang yang habis umur menika ingkang dos pundi? Ngaten mawon. Kalian niku setunggal menit menawi wonten donatur saking non muslim menika dos pundi? Nggih, cekap ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang jawab. Yang kedua, kalau non muslim, niku makai kesan pun Pak Hajidin, Bapak Rokin, Pak Saiful. Kapasitas saya seperti yang saya sebutkan materi ini kan, lelang barang. Misalnya soniku wis ora apik, wis gagek-gagek, kita lelang, kita tawarkan siapa yang berani membeli berapa. Saya 2.000, saya 2 juta, masih baik diberesin 2 juta. Ngoten toh? Uangnya masuk kas masjid lagi. Ini bang barang mau diningkin pun mau bazir hilang rusak di pangan apa-apa, kan masih sing biyen melu infak isih nyambung. Ngamal jariah isih terus. Ngoten lho. Maksud nggih? Ya terus berduga kayak sing anyar misalnya. Wah iki mosok berdukin di telu. Kita lelang sapa nek masjid sing bedho kita lelang. Aku wani Sukoyuto, lain siap hanya 15 juta. Sing 5 juta mesti lelang gitu toh. Ya. Kembali ke masjid sebagai pendapatan lelang. Selama kita tertib dalam membukukan harta, insya Allah. Ada kwitansi, ada kwitansi. Nanti nggih, nek non muslim mengumaki bukan kapasitas saya. Monggo. Cekap ngoten Mas Tias nggih. Yen pangapunten si pertanyaan kedua, boten kok jawab. Terkait nopo donatur dari non muslim kok menawi Mbah Kiai Syafruddin berarti ngendika napa Mas Kiai Saiful nggih saged nambahi. Lho Saiful insyaallah nggih boten mangke mbok biaya boten kekiranipun Gus Saiful saged mbarasaken. Kita sebagai manusia itu nuwun sewu. Allah itu kagungan sifat Rahman Rahim. Kalau Rahman itu diberikan kepada semua makhluk. Jadi seandainya ada orang non Islam kok wakaf di infak di masjid supaya tidak menimbulkan fitnah, dalang ora kurang lakon. Nggih, dalang ora kurang lakon. Diterima nanti dicake ning nggon liyane masjid saged. Nuwun sewu Simbah Ki Haji Abdul Haq Patul Congol itu sering diberikan dana dari orang non Islam, diterima juga dibuat untuk apa Mbah Mat? Digawe kalian singgon alurane tekan pondok niku caranipun sebab Man Rohim non Islam niku Allah mangke maring ke plastasi nenggon nalika dijabut nyawa nanging sak sampunipun jabut nyawane kuwi wong sing infak mau diwehi kawelasan Allah sakwise dijabut mangke tiyane tetep kembali kepada non Islam. Paham nggih? Jadi saged melasi dhateng tiyang sanes sapa ngerti piyambak le nampa oleh prestasi Gusti Allah daripada menyakitkan orang lain. Paham nggih? Pun paham ngoten niku? Monggo. Nggih. Niki wektale tasih 10 menit. Oke. Tasih 10 menit. Tasih wonten pertanyaan? Oke, setunggal malih mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiono. Matur Mas Tri. Yang saya mau tanyakan ini adalah uang masjid digunakan untuk apa? Di sini sudah ada kuota atau nilai-nilai tertentu untuk masing-masing 5 poin. Di sini ada pemeliharaan perawatan gedung 50%, operasional 10%, bidang sosial 20%, pendidikan dan dakwah 10%, dan terakhir peningkatan kapasitas pengurus 10%.
Nah, saya hanya istilahnya menggambarkan, misalkan pada suatu masa pemeliharaan perawatan gedung ini sudah fisiknya sudah bagus, sementara di poin-poin yang lain, pendidikan dan dakwah, bidang sosial yang notabene ini prosentasenya masih kecil, pada saat itu butuh effort yang lebih misalnya untuk bidang sosial dan pendidikan dakwah. Apakah bisa untuk prosentasenya itu yang pemeliharaan gedung yang tadinya 50% mungkin dikurangi, dialokasikan di bidang-bidang di saat itu yang sedang dibutuhkan. Matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini ingkang kula sampaikan ini contoh. Ya. Contoh. Dana masjid digunakan untuk apa? Nanti ini contoh karena ini bintek sebagai contoh yang nanti jadi rencana kerja tindak lanjut. Ini contoh. Tidak harus seperti ini. Mungkin ada pos-pos lain yang perlu dibiayai juga boleh. Ya. Misalnya untuk perawatan gedung kok tahun ini belum memerlukan, boleh. Tiap tahun bisa berubah. Untuk remaja masjid boleh. Ini contoh nanti maka setelah rampung ini kita pengurus masjid mengadakan suatu rapat kerja dalam rangka rencana kerja tindak lanjut namanya. Ini seperti itu namanya bintek itu pembuatan penataran, kami mentransfer pengertian toh. Dan ini ada namanya bimbingan teknik, dibimbing carane harus ada rencana kerja tindak lanjut. Apa ini saya ambilkan ini suatu materi saya contoh yang saya ambilkan dari PCNU Obat Pegang. Contoh saya gambarkan. Buatan seperti itu, mungkin ada yang lain perlu penggunaan yang lain boleh. Jelas nggih? Jadi tidak harus bisa ditambah misalnya yang lain-lain selama kemampuan sesuai dengan kemampuan boleh. Selama itu menjadi rencana anggaran pendapatan dan belanja. Dituangkan dulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja. Oke. Matur suwun untuk materi manajemen masjid dan inventarisasi masjid. Injang menika pilih selama nderekaken acara kula sebagai moderator kathah lepatipun kawula nyuwun pangapunten mangke setelah niki enten materi zakat derek kagem bapak-bapak dan ibu-ibu tetap bisa mengikuti dengan baik. Mekaten dari saya, mekaten saking kula aturaken cekap semanten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.